Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu madrasah menerima surat edaran dari dari pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya maupun dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, yang mana di dalam surat itu memuat panduan pembelajaran tatap muka secara langsung baik di sekolah umum maupun di madrasah. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang persiapan menuju pembelajaran tatap muka di MAN 1 Murung Raya yang insya Allah akan dimulai pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Dan sebelum kita masuk kepada hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan menuju pembelajaran tatap muka nanti, saya akan menyampaikan info terbaru tentang data sebaran COVID-19 di Kabupaten Murung Raya pertanggal 4 September 2020 atau pada hari Jumat yang lalu, di mana satu pasien kembali didapat pada Kecamatan Murung. Ini secara otomatis Kecamatan Murung sekarang kembali berada di zona merah. Kemudian tentu hal ini akan menjadi perhatian kita bersama karena salah satu syarat pembelajaran tatap muka adalah kecamatan atau daerah tempat sekolah itu berada harus zona hijau. Sementara per 4 September kemarin kita kembali berada di zona merah. Baik, kita lanjut. Nah, ini ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 berdasarkan pedoman penyelenggaraan PBM di masa COVID-19 pada madrasah. Pada poin 6 di panduan pembelajaran tatap muka tersebut, di mana hanya dapat dilaksanakan apabila yang pertama daerah zona hijau. Artinya tidak ditemukan lagi pasien yang positif, maka itu bisa dinyatakan hijau. Untuk daerah kita ya, tidak tahu kita daerah di luar sana seperti Barito Utara dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Lalu mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Nah, ini melalui surat edaran kemarin juga izin dari pemerintah daerah bagi kecamatan yang dikategorikan zona hijau itu boleh membuka. Bukan wajib tapi boleh membuka. Lalu mendapatkan izin dari orang tua peserta didik, orang tua atau wali. Nah, makanya hari Senin nanti bagi yang mungkin tidak bisa mendownload atau memprint out belangko yang kami sediakan kemarin melalui online, itu bisa mengambil nanti pada hari Senin. Lalu kesiapan satuan pendidikan dengan protokol kesehatan. Jadi jangan heran mungkin nanti agak ketat atau bagaimana, ya mohon agar itu ditaati. Karena itu adalah ketentuan yang harus dilaksanakan madrasah apabila ingin membuka tatap muka. Nah, ini adalah ketika surat panduan dari kantor Kementerian Agama itu dikeluarkan. Pada saat itu, kita di Kecamatan Murung masih termasuk zona hijau. Karena berada di zona hijau kemarin, akhirnya kita dibolehkan untuk membuka pembelajaran tatap muka langsung. Dengan catatan
yang bisa ikut pembelajaran tatap muka hanya dari kalian yang mendapatkan izin dari orang tua. Nah, itu sebabnya kenapa kami membagikan atau men-share belangko surat pernyataan orang tua siswa, di mana isinya adalah orang tua kalian itu menyatakan mengizinkan atau tidak mengizinkan kalian untuk ikut pembelajaran tatap muka di madrasah. Ini adalah isi dari belangko tersebut, di mana di sini diisi oleh orang tua, identitas orang tua atau wali, kemudian menyatakan bahwa anak saya berarti ini identitas kalian. Nama kalian siapa, kelas berapa, alamat di mana, lalu hubungan dengan orang tua kalian, apakah kalian itu anak angkat misalnya, atau kalian itu keponakan kah, atau anak kandung. Nah, ini. Lalu di sini dengan ini menyatakan memberikan izin atau tidak memberi izin. Nah, dua hal opsi ini kami berikan. Artinya kami bukan istilahnya tidak memaksa kalian yang tidak diizinkan untuk tetap masuk. Ya. Dan bagi kalian yang tidak diizinkan tidak perlu berkecil hati. Karena kami tetap akan memberikan pembelajaran jarak jauh untuk siswa yang tidak mendapatkan izin orang tua. Oleh karena itu mohon isilah belangko ini dengan jujur, dengan benar, dengan baik. Yang tidak jujur, yang mengisi kalian sendiri, yang tanda tangan kalian sendiri. Orang tua tidak tahu. Sedangkan misalnya orang tua kalian itu tidak mengizinkan. Kenapa hal ini harus ada? Karena apabila terjadi sesuatu kepada kalian pada saat mengikuti tatap muka, itu tanggung jawabnya adalah orang tua kalian. Ya, bukan sahabat kalian. Misalnya dibujuk-bujuk sahabat kalian. Ayo Pang, misalnya kan ikam ini tega benar, misalnya sebagai sahabat maulah kada anak turun juga. Biar aja misalnya orang tua kalian kada mengizinkan, tanda tangan seorang selesai. Nah, itu adalah bisikan yang tidak benar. Ya. Teman hanya sekedar ketika kalian berada di sekolah atau di mana rame-ramean, tapi ketika kalian nanti mengalami hal-hal misalnya sakit segala macam, orang tualah yang akan mengurus kalian. Ya, jadi mohon isi dari surat pernyataan ini adalah dijawab secara jujur. Artinya itu bukan rekayasa. Kemudian di sini tanda tangan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk penjelasan dari pengisian surat pernyataan ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagi yang mendapatkan izin orang tua, tentu ketika turun ke sekolah kalian harus wajib mentaati protokol kesehatan. Yang menetapkan protokol kesehatan itu bukan sekolah, tapi pemerintah. Sekolah hanya menjalankan. Ya, berbeda dengan tata tertib. Tata tertib itu sekolah yang membuat, sekolah yang menjalankan. Nah, kalau sekarang kami pihak madrasah menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, agar memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan itu juga wajib buat kami Dewan Guru maupun tenaga kependidikan. Jadi jangan sampai iri. Ini palingan gesan kita aja guru kada. Tidak. Protokol kesehatan itu berlaku untuk siapa saja yang ada di madrasah. Bukan hanya kalian.
Saya yang bicara di sini juga wajib untuk mentaatinya. Di samping itu, sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan itu sudah beredar atau sudah dibikin. Jadi kita sama-sama menjaga agar Mansatu Murung Raya tidak menjadi klaster baru di Kabupaten Murung Raya. Nauzubillah min zalik, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Yang pertama yang harus kalian taati adalah kalian wajib menggunakan masker. Wajib. Bagaimana yang tidak mau pakai masker? Mohon maaf. Kami tidak bisa mengizinkan kalian untuk masuk terlalu jauh. Akan kami langsung suruh pulang. Ya. Karena salah satu syarat sekolah itu harus siap dengan protokol kesehatan. Kalau ada siswa yang tidak mau memakai masker ke sekolah, kami tidak bisa mengizinkan kalian untuk masuk ke sekolah. Lalu cuci tangan. Ketika kalian datang ke sekolah, harus cuci tangan. Tempat cuci tangan sudah kami sediakan di depan kelas masing-masing. Tidak ada alasan lagi yang tidak tahu dan segala macam. Ya. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak harus kalian lakukan juga di sini. Tidak ada kerumunan, tidak ada ngobrol sambil kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Siapapun itu, kami juga sama, guru juga sama, guru tidak boleh berkerumun sesama guru sambil ngobrol. Karena kami tentu juga harus menjadi teladan bagi kalian, contoh bagi kalian. Tidak mungkin kami sebagai guru memberikan contoh yang sebaliknya. Ya, karena apa? Itu demi kita semua yang ada di Mansatu Murung Raya. Nah, sekarang berhubungan dengan masker, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pakailah masker dengan baik dan benar. Memakai masker dengan baik dan benar adalah menutup hidung dan mulut secara bersamaan. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini. Seperti inilah cara memasang masker yang benar. Lalu bagaimana sebelum dipasang? Sebelum kalian memasang, tangan kalian harus bersih dan tangan kalian hanya menyentuh talinya. Ini contoh ya, contoh masker, bukan berarti masker ini yang baik. Masker ini kalau saya pakai, saya lapisi dengan tisu. Ya. Kalau cuma ini aja, itu tidak cukup. Karena kalau kita pasang pori-porinya ini akan membesar. Ya. Bahkan saya ngomong pakai mikrofon, itu masih kedengaran. Nah, contohnya. Nah, ini kan. Meskipun saya pakai masker, suara saya tetap kedengaran di mikrofon ini. Tapi kalau masker yang bagus itu mungkin suaranya kurang jelas. Makanya ketika saya ke sekolah, itu saya lapisi dengan tisu. Ya. Nah, kemudian lagi bagaimana cara masker yang benar ini? Hidung ditutup, mulut juga tertutup. Ini yang benar, bukan seperti ini. Hidungnya terbuka atau hidungnya tidak ditutup, mulutnya ditutup. Ya. Nah, ini adalah cara yang tidak benar. Apalagi seperti ini. Nah, di bawah dagu. Ya. Karena di bawah dagu ini termasuk area yang berbahaya juga. Kita berangkat ke sekolah pakai kendaraan atau sepeda motor. Ini kan tidak tertutup oleh masker di sini. Bisa debu ada di sini atau kuman-kuman penyakit lainnya menempel di sini. Kalian turunkan ke sini misalnya. Lalu kalian naikkan lagi ke sini. Nah, maka bagian yang di mulut ini adalah bagian yang turun ke dagu tadi. Nah, atau juga ke hidung sama ini. Nah, begini. Ya, makanya menurunkan masker ke dagu itu sebenarnya tidak disarankan. Bagaimana kalau pada saat makan? Pada saat makan, bagaimana caranya? Cara yang salah, saya akan jelaskan yang salah dulu. Cara yang salah seperti ini. Gak mungkin kalian pakai masker melindungi mata kalian. Cara yang benar, lepas maskernya,
Maskernya dilepas, kemudian simpan di kantong baju kah atau celana. Atau kalau ada tas, simpan di tas. Hindari meletakkan maskernya di atas meja. Ya, hindari meletakkan maskernya di atas meja karena kita tidak tahu meja itu apakah di sana tidak ada bakteri atau virus berbahaya atau tidak, ya. Itu demi keamanan. Nah, ini. Masker itu harus dipasang atau dipakai dengan baik dan benar, ya. Nah, jadi 3 hal inilah minimal yang harus kita taati. Kemudian, nah di masa pandemi ini, tatib madrasah diperlonggar. Namun ada beberapa hal yang tetap diterapkan atau masih berlaku. Yang pertama adalah kerapian rambut baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan agar rambutnya tidak diwarnai. Kemudian laki-laki tidak panjang atau modelnya tidak wajar. Misalnya gundul sebelah, sebelahnya berambut. Nah, itu tolong itu tidak dilakukan. Lalu pakaian seragam ini tetap berlaku. Karena kita sudah mendapatkan izin, ya. Dan siswa wajib mengenakan seragam yang rapi, yang baik, yang benar. Itu bagaimana? Sebagai contoh, seragam yang baik dan rapi itu laki-laki dimasukkan, kemudian pakai sabuk, warna bajunya itu putih, celananya abu-abu, pakai atribut lengkap, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi seperti itu. Kemudian tata krama, sopan santun, adab, akhlak itu tetap. Bagaimana kalian bicara kepada teman kalian yang baik itu bagaimana? Kemudian bagaimana kalian itu berkomunikasi dengan guru itu bagaimana? Atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu bagaimana? Nah, itu adalah hal-hal yang tetap akan kami perhatikan dan lain-lain. Lalu jadwal khusus hari Senin. Nah, ini banyak yang bertanya kemarin. Jadwal Senin itu bagaimana, Pak? Nah, jadwal hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 yang pertama, kelas 10 hadir lebih dulu pada jam 7 sampai jam 8. Lewat jam 8 kami persilakan pulang. Tidak boleh lagi mondar-mandir di sekolah, ngobrol tidak jelas, ya, kumpul-kumpul tidak jelas, akan kami persilahkan kalian pulang ke rumah. Kemudian kelas 11 itu jam 8 sampai jam 9. Dilanjutkan nanti kelas 12 jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika mengikuti pembelajaran tatap muka, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Dan juga semoga Mansatu Murung Raya terhindar dari penyebaran COVID-19. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.